نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah urang sadayana muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala kana sanes kara limpahan karunia tur nikmat anu dipasikeun ka urang sadayana. Urang senantiasa berusaha istiqomah aya dina kebiasaan tiap dinten Ahad benten senantiasa ngahadiran kajian di Baitur Rahman anu rutin setiap Ahad dengan berbagai kondisi di setiap Ahadnya, kadang seger, kadang hujan mendung sapertos ayeuna. Mudah-mudahan janten hiji kayaan anu bisa mengundang yang ternyata kalimatan ti Allah Subhanahu wa taala ka urang sadaya kalintang beragamna sareng seueurna. Mudah-mudahan urang sadana kalebet ka hamba-hamba Allah anu senantiasa bersyukur ka mantena. Walaupun dina Al-Qur'an Allah nyawiskeun wa qalilum min ibadiya syakur. Kacida sakedikna jalma anu bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sadayana kalebetkeun janten hamba-hamba Allah anu golongan sakedik sapertos doa hiji sahabat nyungkeun ka Allah sangkan digolongkeun jalma-jalma anu sakediknya ta jalma-jalma anu bersyukur. Alhamdulillah kajian dina rutin Ahad ka-4 sakumaha biasa ku Al Ustad Dr. Dedeng Rosidin MAG. Alhamdulillah anjeunna paros hadir di tempat mung sataacan ka anjeunna aya sabaraha nu kedah didugikeun ka hiji painten mata Baitur Rahman Ahad ka hiji bulan Januari insyaallah sakumaha biasa ku Ustad Dr. Nasruddin Sarip sakumaha biasa painten candak buku Arisalah jilid 2. Salajengna ngawilujungkeun ka Persistri cabang Ngamprah anu dinten ayeuna bade melaksanakan muscab. Mudah-mudahan dipasihan kelancaran tur kemudahan ku Allah Subhanahu wa taala. Oge doa ka putrina Ustad Dr. Ustad Rahmat Najib anu sakumaha biasa anjeunna ngisi dina kajian tafsir An-Nisa Ahad ka-2 di Baitur Rahman anu sabaraha dinten kapengker putrina nyata Teh Diah Allahu yarham parantos ngantunkeun. Mudah-mudahan almarhum dihapunten segala dosana kahilafanana ditampi sanes kara amal ibadahna oge keluarga dikatunkeun oge dina kasabaran tur katabahan oge kaleresan painten qadarullah dinten ayeuna Ustaz Rahmat Najib oge bade ngalaksanakeun nganterkeun janten putrana acara pernikahan. Mudah-mudahan acarana aya dina kamudahan tur kelancaran. Oke, terakhir Mahad Baitur Rahman mengucapkan terima kasih anu saageng-agengna ka para ihwati iman sadayana. Teuing doa jazakumullah khairan katsiran atas semua dukungan dari seluruh jamaah, terkhusus atas semua infak, sedekah serta wakafnya. Semoga semua dukungan jamaah sekalian menjadi sedekah jariyah yang terus mengalir kebaikannya sampai hari akhir. Mahad Baitur Rahman senantiasa menanti setiap dukungan dari seluruh jamaah. Ihwati iman sadayana mangga kajian urang kawitan. Painten makalahna tos nyepeng sadayana pamita acan tiasa nyungkeun ka stan panitia. Kal Ustad waktu sareng tempat sumbangganya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kita melanjutkan pendidikan Islam dalam menyelesaikan masalah. Pada bagian ini dibahas di antara yang mesti kita miliki dalam menyelesaikan masalah adalah takwa dan tawakal. Sebab tidak ada orang yang hidup di dunia tidak ada masalah. Kalau tidak mau ada masalah, tong hirup. Dunia ini adalah tempat masalah. Ini dijelaskan Allah dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai dengan ayat 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini berkaitan dengan takwa. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadrah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberinya makhraja, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki dari yang dia tidak dapat menghisabnya. Takwa itu dari kata wako yaki wikoyah, artinya menjaga diri. Maka takwa berarti menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan dosa. Perbuatan yang menimbulkan dosa itu, satu, karena tidak melaksanakan yang diperintah, jadi dosa. Kedua, karena mengerjakan yang dilarang, itu dosa. Karena itu dalam bertakwa kepada Allah, supaya tidak menimbulkan dosa, melakukan apa yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang. Karena penyebab dosa itu ya dua: meninggalkan yang diperintah, mengerjakan yang dilarang. Karena itu kita dalam melaksanakan tugas kita menghadapi masalah di dunia ini adalah harus disertai dengan menjaga diri dari perbuatan dosa. Bagi orang yang telah berdosa, al-mudzannibun, maka takwa itu lewat dua cara. Pertama,
at-taubah, orang yang berdosa itu mesti bertaubat. Yang keduanya yaitu meninggalkan kemaksiatan fil mustaqbal. Meninggalkan kemaksiatan pada waktu berikutnya. Kenapa bagi orang yang berdosa ini ada dua syarat bahwa dia takwa itu? Karena orang yang berdosa dia telah melakukan kesalahan. Makanya takwanya bagi orang yang berdosa harus diawali dengan taubat. Taubat. Gampang taubat bagi umat Muhammad. Menyesali terhadap perbuatan itu, tidak melakukan lagi, itu kan ya. Lalu menggantinya dengan perbuatan yang lebih baik. Beda dengan taubat pada zaman Nabi Musa. Kalau taubat pada zaman Nabi Musa itu berat. Karena taubat itu dengan membunuh diri. Faqtulu anfusakum fatubu ilaikum. Jadi bunuhlah diri kamu dan bertobatlah gitu. Makanya anak dan bapak mau bertobat itu saling bunuh gitu. Anak membunuh bapak, bapak membunuh anak. Kalau tidak mau membunuh, tobatnya tidak diterima. Makanya tobat umat Muhammad enteng. Tuh. Menyesali, ya meninggalkan, lalu mengganti. Nah, pada masa yang akan datangnya itu maksiat mesti dijaga. Jadi dalam menghadapi masalah itu, satu, miliki sifat ketakwaan. Jaga diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Dengan cara yang diperintah Allah lakukan, yang dilarang oleh Allah tinggalkan. Nah, kalau kita bertakwa, janji Allah, nanti Allah akan memberikan jalan keluar. Di samping itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari yang kamu tidak bisa menghisabnya. Nah, saya tambahkan yang tidak ada pada makalah itu. Kita sering mendengar bahwa lewat ketakwaan Allah akan memberikan rezeki dari sesuatu yang tidak bisa diduga. Nah, pada umumnya kita suka menerjemahkan begini. Min ghairi layah tasib itu. Itu disangka-sangka ayah we nu mere, nah gitu kan ya. Min haitsu la yahtasib. Tidak, bukan itu saja. Makna min haitsu la yahtasib. Makna min haitsu la yahtasib ada 8. Wah, nu leubeut ya. Jadi Allah memberikan rizki dari sesuatu yang tidak bisa dihisab, tidak bisa diduga itu ada 8 untuk menghindari pengertian yang dimana kita suka memberikan pemahaman rizki yang tidak diduga itu ujug-ujug datang, gitu ya. Pertama,
Allah memberikan rizki dengan sesuatu yang tanpa hisabin, tanpa dihisab, tanpa diduga itu satu, yu'tihi aktsara mimma yastahiquhu. Allah memberi lebih banyak dari haknya. Allah memberi lebih banyak dari haknya. Ini satu. Begini, menurut Allah hak dia itu segini rezekinya, tapi ternyata Allah memberinya lebih dari itu. Nah, itu namanya min haitsu la yahtasib. Hak saya 1 juta, ternyata diberi 2,5 juta. Nah, itu min haitsu la yahtasib. Kita tahu akan diberi uang. Dina pikiran orang nuka gambar teh 1 juta. Ternyata 5 juta. Nah, gitu. Diberi haknya, diberi lebih banyak dari hak. Kedua, yu'tihi wa la ya'khudhuhu minhu. Dia diberi dan tidak diambil lagi. Diberi, tidak diambil. Itu min haitsu la yahtasib. Orang diberi rezeki 1 juta. Buka duit 1 juta. Dan celengan teh. Di tahun 2018 nepikeun ka tahun 2002 hiji anggar we 1 juta. Teu leungit-leungit. Nah, itu min haitsu la yahtasib. Teu di bareto nepikeun ka ayeuna tidak diambil. Sebab ada orang yang diberi rezeki, diberi isuk-isuk, sore geus leungit. Nah, ini artinya diberi rezeki lalu diambil lagi. Gitu. Min haitsu la yahtasib mah di mana diberi teh si rezeki teh awet. Awet. Jika budak pasantren geuning pais peda teh awet teh. Sabab peda hiji dibungkus ku injuk gitu ya. Terus di naonan diminyakan si injukna teh dibuka-buka gitu kan. Dimimiti asup pasantren nepi ka tamat pasantren aya gitu. Itu peda min haitsu la yahtasib. Itu leungit-leungit. 3. Min haitsu la yahtasib, kita sedang menerjemahkan min haitsu la yahtasib lewat takwa. Yu'tihi ita'an la yumkinu lil bashari ihsa'uhu. Memberi dengan pemberian yang manusia tidak mungkin dapat menghitungnya. Memberi dengan pemberian di mana manusia tidak dapat menghitung. Nah, Allah memberikan rizki kepada kita sampai sekarang kita tidak bisa menghitung kan? Karena banyaknya
nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Nah itu min haitsu la yahtasib juga. Jadi min haitsu la yahtasib tidak berarti menunjukkan kepada rizki yang datang pada waktu itu, tidak begitu. Min haitsu la yahtasib teh. Tapi termasuk juga rizki yang Allah berikan kepada kita sungguh sangat banyak yang kita sendiri tidak bisa menghitungnya. Atau manusia lain tidak bisa menghitung. Nomor 4. Yu'tihi bila mudhayaqatin. Yu'ti bila mudhayaqah. Allah memberi dengan tidak mempersulit. Allah memberi dengan tidak mempersulit. Itu bigori hisab. Sebab ada orang yang diberi rizki, si rizki itu datang ke manehna teh hese gitu ya. Melalui jalan-jalan yang rumit, baru dia sampai kepadanya. Tapi kadang ada rizki yang diberikan Allah kepada kita itu mulus gitu, mulus. Min haitsu la ya. Orang dapat pensiunan. Rezeki kan? Ada orang yang memperoleh uang lewat pensiunan itu gampang. Nyaho-nyaho kakarak sabaraha waktu geuleuyeung datang. Ada juga dia dapat tapi harus melewati jalan-jalan yang liku-liku. Geus kurang ieu dikieun deui, kurang ieu dikieun deui, kurang ieu dikieun deui. Nah, itu rezeki yang bukan min haitsu la yahtasib. Ieu mah rezeki min haitsu la yahtasib mah datangna teh teu sulit kitu. Gampang. Malah kadang-kadang min haitsu la yahtasib mah begitu hudang sare teh gigireun teh geus aya cikopi. Si bapak-bapak kan sare keneh udangkeun ku si ibu gigireun teh geus aya goreng ketan jeung kopi. Min haitsu la yahtasib. Aya kopi datang, ketan datang, lamun salakina gogorowokan. Ta eta mah lain min haitsu la yahtasib. Geus beheung manjangan kakarak datang gitu. Nah, nomor 5 ini yang suka sering kita terjemahkan. Min haitsu la yahtasib itu. Yu'tihi aktsara mimma yuhsibuhu. Memberi lebih banyak dari yang dia duga. Memberi lebih banyak dari yang ia duga. Kita tengah duga rek menang rezeki, ternyata tiba-tiba rezeki teh datang. Eta nomor 5. Ini bagian yang sering kita terjemahkan di sini. Betul menerjemahkan seperti itu, tapi lain ngan etah-etana itu. Nomor 6. Ayu tiyahu bihasbi ma ya'rifuhu min maslahatihi la ala hasbi hisabihim.
diberi dengan sesuatu yang Allah tahu maslahatnya, tidak dilihat dari sisi jumlahnya. Diberi sesuatu yang Allah tahu maslahatnya dengan tidak melihat jumlah. Nah, kadang kalau kita mendapatkan sesuatu suka dihitung jumlah kan? Kalau kita diberi rezeki, eta teh suka dihitung jumlah. Nah, hangan sakieu, nasi itu masak itu, no gitu. Terutama Idul Adha atau teh sok itu teh. Nah, bagian kuring saeutik, main nama loba, nah eta menghitung jumlah. Tah, rizki yang tanpa diduga mah tidak dilihat jumlah, tapi ditingali Allah memberikan rizki kepada dia dari sisi maslahatna. Allah memberikan rizki segini karena ini yang akan memberikan maslahat kepadanya. Jika Allah memberikan banyak, gitu kan ya, maka tidak bermaslahat bagi dia. Tuh. Makanya oleh Allah tidak diberi banyak karena maslahatnya bagi dia segini. Makanya urang tong ngaborong-borongkeun Allah. Nyanyahoanan nah kuring rezeki sakieu keur urang mah pasna teh rezeki teh sakitu maslahatna. Cek Allah teh kieu kumaha beungeut nah kitu. Beungeut kieu mah sakieu pantesna. Maslahatna. Lamun dibere kieu kurang maslahat. Karena yang penting bukan jumlah, tapi maslahat. Itulah rezeki min haitsu la yahtasib, tidak diduga, ternyata saeutik oge maslahatna gede. Nomor 7, diberi rezeki di akhirat tidak dihisab. Nah ini Allah memberikan rezeki pada dia, tapi di akhirat engke eta rezeki itu dihisab. Min haitsu la yahtasib. Tah mun bisa mah tanu ieu rezeki teh. Ya. Sebab kalau kita diberi rezeki di akhirat masih dihisab oleh Allah, berarti ada pertanggungjawaban pada diri kita. Tapi lamun merah rezeki Allah memberi kepada kita di akhirat itu dipertanyakan, itu kan enak. Bagi siapa? Min haitsu la yahtasib, rezeki seperti ini bagi orang mukmin. Ya. Kenapa orang mukmin rezekinya tidak dihisab? Karena orang mukmin itu la ya'khudhu minad dunya illa biqadri ma yajibu wa kama yajibu. Orang mukmin itu tidak mengambil dunia kecuali apa yang mesti saja. Kemudian wafi waktin ma yajibu, pada waktunya, wala yunfiku illa kada, tidak menginfakkannya kecuali pada tempat yang benar, wa yuhasibu nafsahu
maka dia selalu menghisab diri, fala yuhasibuhullah, maka Allah tidak menghisabnya. Gitu. Jadi ini mah rizki bagi orang mukmin. Allah memberi, di akhirat Allah tidak menghisab, karena orang mukmin di dunia suka menghisab diri, menghisab hartanya, menghisab dirinya. Kan ada ungkapan dari Umar ibnu Khattab, kan? Hasibu anfusakum qabla antuhasabu, hisablah diri kamu, kata Umar, sebelum nanti kamu dihisab. Ini pandangan Umar. Man yuhasibu nafsahu lam yuhasibuhullah yaumal qiyamah. Siapa orang yang suka menghisab diri, maka di akhirat pada hari kiamat Allah tidak akan menghisabnya. Makanya kita harus pandai menghisab diri. Ayeuna waktu napikeun ngahisab 2002 hiji geus TRCF, 2002 geus aya hareupeun panon gitu. Kita lihat ke belakang, falyandur ma qaddamat, ya. Lihatlah amal, falyandur nafsun ma qaddamat, hendaklah seseorang itu melihat amal-amal yang belakang. Lihat. Dengan siapa syarikohu, temanna teh jeung saha? Naha teman urang teh anu sok mawa maksiat atawa mawa taat, ngajak ngaji, ngajak lalajo, tingali teman belakang. Malbasahu, tingali pakaian nu dipake ti mana. Mat'amahu, tingali waktak tuangan nu di tuang ke urang. Nah gitu. Itu artinya menghisab, liqad. Liqad itu untuk menghadapi hari kiamat. Makanya Rasul menjelaskan orang cerdas itu orang yang suka menghisab diri, gitu ya. Nah, kalau orang mukmin menghisab rizkinya, maka yang Allah berikan kepada dia Allah tidak menghisabnya, karena dia telah menghisab diri. Nomor 8. Ini min haitsu la yahtasib, lebih hebat lagi. Yuqabilullahul mu'minina fil qiyamah la biqadri istihqaqihi bal bi aktsari minhu. Allah menyambut orang mukmin pada hari kiamat tidak sesuai dengan haknya. Tuh, tapi memberi dengan yang lebih banyak. Tuh. Jadi min haitsu la yahtasib itu, ketika kita pulang ke Allah hari kiamat, Allah menerima kita. Jadi Allah menerima orang mukmin pada hari kiamat tidak sesuai dengan haknya, tapi Allah memberi lebih banyak. Kalau dilihat dari sisi haknya, itu belum cukup. Ya, cukup. Tapi kenapa Allah memberi lebih banyak? Nah, ini min haitsu la yahtasib. Jadi min haitsu la yahtasibnya bukan di dunia,
min haitsu la yahtasibnya di akhirat. Nah, menurut kebenarannya sebenarnya hak kita di surga itu belum pantas. Can pantas. Orang rek jadi ahli surga, ya. Lantaran amal kita sedikit, itu belum pantas. Oh, kok ternyata di akhirat kita menjadi ahli surga, mendapatkan rezeki akhirat yang banyak, itu min haitsu la yahtasib. Padahal nurutkeun kenyataan mah urang teh can pantes. Aya geuning nyanyian teh naon teh? Lastu naon? Lastu lil firdausil a'la, can pantes rek aya di surga firdaus teh urang teh. Tapi hayang aya ka surga mah gitu. Tapi hari pantes mah acan. Cik kira-kira anu ngaraos sadayana di dieu numutkeun diri weh geus pantes can jadi ahli surga. Acan sabab loba keneh kotorna. Sabab di surga mah teu aya nu kotor. Bersih sadayana. Teu aya nu salah. Mantak urang can pantes. Hayang asup surga. Oyong. Tadi mana urang engke asup surga, padahal cek urang can pantas eta teh min haitsu tasib. Lamun urang ibadah 25 tahun asup surga kekal, eta teh can pantes. Piraku ibadah 25 tahun hari di surga kekal. Nyatong kekal di surga nage 25 tahunan we. Tuh. Aya jama ibadah 50 tahun di surga kekal. Nah make kekal. Aya nu ibadah 100 tahun di surga kekal. Nu 1000 tahun. Nu ibadah kapungkur masuk surga kekal. 25 tahun kekal, 50 tahun kekal, 100 tahun kekal, 1000 tahun kekal. Padahal numutkeun akal can pantes lantaran waktuna cuma sebentar. Tapi ternyata jadi kekal, itu min haitsu la yahtasib. Jadi sarua kekal keneh. Naon anu ngakibatkeun kekal? Nah, anu ngakibatkeun kekal itulah orang mukmin. Dia berniat akan ibadah pada Allah saumur dunia, gitu. Sausia dunia. Nah, oleh Allah diwafatkan kita itu dalam usia 25 tahun. Dunia masih muter, urang geus maot. Maka anu can ku umuran teh geus kaniatan. Umur geus teu aya, dunia masih muter, karena kita punya niat akan ibadah selama usia dunia, maka nu can kaduniaan teh geus kaniatan. Eta nu ngakibatkeun kekalna teh. Karena niat itu. Nah, karena itu membuat di akhirat menjadi kekal. 50 tahun kekal, 100 tahun kekal, 1000 tahun kekal. Sarua. Mun jalma digawe ti isuk nepikeun ka jam 8. Sarua 100.000. Ti isuk nepikeun ka tengah poe 100.000. Ti isuk nepi ka asar 100.000. Ti isuk nepikeun ka magrib 100.000. Sarua mending mana? Ning mana tadi gawe teh? Sarua 100.000. Ti isuk nepikeun ka jam
Nah, lantaran sarua 100.000. 25 tahun asup surga kekal, 50 tahun asup surga kekal, 100 tahun asup surga kekal, 1000 tahun ibadah terus asup surga kekal, mending mana? Tuh. Hayangna nu panjang padahal dengan pendek membuat menjadi kekal. Nah, permasalahan kita akan selesai jika dihadapi dengan ketakwaan. Keselesaian itu sampai dengan akhirat. Sebab min haitsu la yahtasib tidak sekedar sampai dunia, tapi min haitsu la yahtasib itu sampai dengan hari akhirat. Nah, jadi ada berapa tafsiran min haitsu la yahtasib teh? 8. Hebat. Akhir tahun 2002 hiji menang ilmu loba tah. Biasana min haitsu la yahtasib teh ujug-ujug menang duit dan gitu ya. Nomor D. Untuk menghadapi kepermasalahan yang kita hadapi adalah memiliki kesabaran. Nah, ada di bawah nih sabar teh definisinya. As-sabru huwa tarku syaqwa min alamil balwa. Sabar itu tidak mengeluh karena pedihnya ujian. Sabar itu tidak mengeluh karena pedihnya ujian. Sedangkan ujian ada beberapa macam. Di atas lihat wasabirina, sabar fil ba'sa wadharra wa hinal ba'si. Ba'sa adalah kepahitan hidup, kesulitan hidup, sandang, pangan, papan. Tidak mengeluh berkaitan dengan ini. Wadharra dan kemadorotan, ini berkaitan dengan badan, seperti sakit, mati, ini doro. Wahinal ba'si, dan ketika terjadinya musibah, ba'si sama dengan ba'sa. Nah, sama, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Allah akan memenuhi pahala orang yang sabar itu bighairi hisabin, tanpa hisab. Kembali tanpa hisab teh ka dieu deui. Nah, kanu 8. Tuh. Ada dalam Al-Qur'an manusia model, yaitu sosok manusia model dalam kesabaran menghadapi permasalahan, yaitu Nabi Ayub. Nabi Ayub ini sosok manusia model. Dan kita disuruh untuk bercermin, mencontoh pada Nabi Ayub. Ini seperti dijelaskan di dalam surat Shad ayat
41 wadkur abdana Ayyuba, jelaskan oleh engkau Muhammad hamba kami yang bernama Ayub, idnada rabbahu, ketika dia berdoa pada Tuhannya, anni massaniya syaiton binusbin wa adabin, kami diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan. Siapa Ayub itu? Nah, ini sosoknya. Ad-Darwis di dalam kitabnya I'rabul Quran wa Bayanu, dia menjelaskan bahwa Ayub itu adalah seorang Rumi. Dia seorang dari orang Romawi. Dia keturunan Ishak bin Yakub bin Ibrahim. Dia orang kaya. Ya. Sehingga karena orang kaya, pembantunya pun juga banyak. Dia punya pembantu itu 500. Nih, bayangkan. Nabi Ayub boga pembantuna 500. Berarti kan loba urusan. Nah, dia juga punya lembu 500. Lembu sapi. Punya anaknya 14. 7 laki-laki, 7 perempuan. Dia betul orang kaya. Istrinya yang bernama Rahmah itu anak dari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf yang menikahi seorang istri pejabat besar Mesir setelah pejabat itu meninggal, yang bernama Kitfir. Kitfir ini pejabat besar Mesir, bendahara utama. Dia wafat. Istrinya bernama Julaiha. Maka setelah Kitfir wafat, Yusuf ditikahkan oleh Raja Mesir kepada Julaiha. Orang sebutnya Julaiho. Karena itu gening, setiap poe minggu lamun KUA lebe nikahkeun. Nah, kama alapta baina Yusuf wa Julaiho. Nah, gitu. Sebagaimana Allah sudah menyatukan antara Nabi Yusuf dan Julaiha. Nah, menurut Sawi, anak Nabi Yusuf itu 3. 2 laki-laki, 1 perempuan. Yang 1 perempuan ini namanya Rahmah. Rahmah ini nikah kepada Nabi Ayub gitu. Berarti Rahmah itu keturunan raja, keturunan orang kaya. Makanya Nabi Ayubnya kaya, gitu ya. Diuji Allah. Dia diuji Allah. Apa yang diujikan oleh Allah kepadanya? Pertama, hartanya hilang. Jadi nu tadina beunghar jadi miskin. Kalau hartanya hilang berarti
pembantu nu 50 500 ge baralik teh. Nyo, karena taya urusan. Lalu rumahnya roboh, anak dia yang 7 laki-laki dan 7 perempuan itu mati semua. Bayangkeun, harta hilang, imah teu boga, anak maraot. Tapi dia jawab, ketika setan datang kepadanya, nah ini tidak ikhlas. Karena tidak ikhlas, harta hilang, anak wafat, rumah pun gak ada. Maka Nabi Ayub menjawabnya dengan kalimat, Allahumma anta akhadta wa anta a'toita. Allahumma ya Allah, anta akhadta, engkau yang mengambil, wa anta a'taita, dan engkau pula yang memberi. Allah nu mere, Allah oge nu nyandak. Harta ti Allah dicandaku Allah, anak ti Allah dicandaku Allah. Nah, karena Nabi Ayub ini kuat, maka diuji lagi. Karena setan mengatakan bahwa Nabi Ayub itu sebenarnya dia bukan orang ikhlas, lalu oleh Allah diuji. Kalau betul bahwa dia bukan orang ikhlas, saya akan uji, maka oleh Allah diuji Nabi Ayub itu. Ini yang dimaksud dengan ani masaniyas syaitan. Karena awal mulanya dari setan, tapi Allah yang mengujinya. Karena setan, iblis mengadu kepada Allah, dia sebenarnya tidak ikhlas. Punya dengan itu tidak, dia orang ikhlas, Allah mengujinya. Maka Nabi Ayub itu diuji dengan penyakit. Penyakitnya adalah penyakit kulit. Nah, penyakit ini selama 18 tahun. Dalam buku saya beribroh kepada kisah-kisah dalam Al-Quran, cukup panjang dikisahkan. Nah, dia diusir sampai disimpan di tempat sampah. Kemudian setelah itu dijauhkan dari masyarakat. Akhirnya kelaparan. Maka Rahmah mencari kerja, bekerja di tukang roti. Ada yang memberi informasi bahwa ini adalah istri dari seorang laki-laki yang terkena penyakit kulit. Akhirnya di PHK. Lalu Rahmah karena ingin makan, kelebihannya boga rambut nu panjang, maka dia menjual rambutnya keur meuli roti. Nah, bayangkan, anak dari seorang pejabat besar, Nabi Yusuf di Mesir, begitu dengan Nabi Ayub, dia diuji dengan kesengsaraan. Ini biasanya anak orang kaya itu mal kuat diuji nu kitu. Nah, sampailah pada titik istri Nabi Ayub yang bernama Rahmah, berdoalah pada Allah, wahai Ayub. Lalu Ayub mengatakan, malu mau berdoa kepada Allah tidak seimbang antara nikmat dengan sakit itu. Berapa lama Nabi Ayub itu sakit? 18 tahun, sementara usia Nabi Ayub 93 tahun. Tidak seimbang. Nikmatna lebih daripada 70. Sedangkan sakitna ngan saukur 18
Makanya Nabi Ayub malu kalau mau berdoa pada Allah. Urang sakit gigi hiji, kakarak sapoe geus teu sabar komo lamun saminggu sabulan jeung komo lamun kabeh gigi sakit gitu. Kakarak hiji. Nah, inilah yang disebut dengan ibroh kesabaran. Maka akhirnya terusir istrinya. Allah mengembalikan Nabi Ayub menjadi sembuh. Ketika bertemu dengan istrinya dia tidak tahu bahwa itu adalah Ayub. Sampai setelah tahu menjadi kaget. Kemudian Allah menjadikan dia orang kaya kembali seperti semula karena kesabarannya. Dan dia menjadi orang kaya. Kemudian anaknya yang tadinya berapa tadi? 7 dengan 7 teh 14 menjadi 26 anak. Ini tambah banyak. Nah, ini yang disebut dengan beribroh kepada sosok manusia yang menyelesaikan masalah itu dihadapi dengan kesabaran. Berikutnya, ujian itu jangan disangka Allah benci. Masalah yang kita hadapi jangan kita duga bahwa Allah itu marah. Justru kalau kita diuji nalika hidup di dunia itu sebagai ciri Allah cinta kita, gitu. Sebab kalau tidak cinta mah diantep ku Allah teh, diantep. Seperti gini, tadi saya sudah menyinggung. Kita diperintah untuk menghisab diri kan? Nah, Allah cinta kepada orang yang suka menghisab diri. Sehingga di akhirat nanti tidak akan dihisab. Tapi Allah akan membiarkan orang hidup kumamanehna bagi orang yang tidak suka menghisab diri, yang disebut munasi. Kalau orang yang suka menghisab diri namanya muhasib. Kalau orang yang tidak suka memenuhkan diri, Allah menyebutnya dalam Al-Quran munasi. Dalam surat Al-Hasr ayat 18. Maka innalladzina ansahumullah fa'ansahum. Allah, orang yang suka melupakan Allah, akhirnya Allah pun melupakan mereka. Karena tidak suka. Fa'ansahum anfusahum, Allah melupakan diri mereka. Bagaimana cara Allah melupakan diri mereka? Sudah tidak cinta, tidak diperhatikan. Hiji, lupa beramal kemaslahatan. Ari batur mah kana kamaslahatan teu inget mah napa poho. Dua, lupa untuk taat. Orang lain mah taat pada Allah, maka dia mah tidak. Tiga, lupa terhadap siksa Allah. Empat, lupa terhadap dosa ketika berbuat dosa. Nah ini udah. Bayangkeun lamun aya jelema poho kana dosa nalika berbuat dosa, seperti tukang maling poho yen eta teh lain maling gitu tah. Lamun tukang maling poho yen mana nyokot barang batur teh yen eta teh barang sorangan. Itu sudah tidak cintai Allah.
dibiarkan. Makanya kalau kita hidup diuji oleh Allah dengan beberapa kepahitan sebagai ciri bahwa Allah mencintai kita, gitu. Hadisnya, inna idomal jaza ma'a idomil bala. Sesungguhnya besarnya pahala berkaitan dengan besarnya ujian. Innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Allah apabila cinta suatu kaum, Allah akan mengujinya. Tuh, ini sebagai cinta. Makanya lamun gering teh kudu nyebut naon. Nah, gitu. Ulah kumarurung gitu nya. Alhamdulillah sebagai ciri Allah cinta. Makanya ulama-ulama salaf mengatakan kalau mereka hidup senang, mereka sedih. Tapi kalau mereka adalah diuji kepada Allah, mereka senang. Karena Allah mencintai dia, gitu. Paman rodiya falahur ridho. Siapa yang ridho terhadap ujian itu, maka bagi dia keridhaan Allah. Wa man sakhita, tapi apabila dia benci terhadap ujian itu, falahu as-sakhatu, maka bagi dia pun adalah kebencian Allah. Makanya jika kita menghadapi permasalahan yang rumit, kita sedang diuji, hadapi dengan kesabaran, terima ujian itu dengan ridho, nanti Allah akan ridho. Yakini bahwa itu adalah kecintaan Allah pada kita. Nah, balasan terhadap dosa itu ada yang dipercepat di dunia dan ada balasan terhadap dosa itu ada yang ditunda nanti di akhirat. Namun cek tukang balanja mah kieu ieu. Aya nu dikiridit nya. Aya anu cash. Siksa yang diberikan Allah kepada kita aya nu dikredit ditungtut gitu. Angke di akhirat tinggal saeutik deui. Ada juga siksa dari Allah itu dibiarkan oleh Allah, dia itu terus hidup senang. Engke di akhirat adabna disakaliguskeun. Nah, jika ada hamba yang adabnya itu dipercepat di dunia, engke sesana di akhirat, ini sebagai ciri hamba yang dicintai Allah. Tapi kalau hamba yang dibiarkan hidup senang, teu disiksa-siksa, tidak ada ujian, engke siksana sekaligus di akhirat, hamba yang tidak dicintai Allah. Karena itu hadis Nabi menjelaskan, innallaha idza arada bi abdihil khaira, sesungguhnya Allah apabila menghendaki kepada seorang hamba kebaikan, nah, agar hamba ini menjadi baik, ajala lahu al-uqubata fid dunya, Allah mempercepat balasannya di dunia. Tuh. Wa idza arada Allah bi abdihi syarra, tapi kalau Allah menghendaki kepada hambanya satu keburukan, bukan kebaikan, amsaka anhu bidzanbihi, Allah menahan adabnya. Tahan heula ieu. Terus we jalma hirup di dunia teh nabung dosa, tuh nabung dosa. Lain nabung pahala, nabung dosa.
hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, nanti disempurnakan dibayar kabeh dina poe kiamat. Numawi upami urang menghadapi permasalahan yang sulit diuji di dunia, salaki ririwit, budak geringan, kuring teu kaop kaanginan gitu. Terus usaha teu lancar, banyak. Ulah aral takwa pasrahkeun ka Allah, tiru Nabi Ayub, yakini itu dicintai oleh Allah. Cik pilih lamun diadab ku Allah, mending ditungtut, mending disakaliguskeun. Ditungtut sakaliguskeun, nek dikiridit sekaligus. Mending dikiridit. Oh, ari urang diadab di dunia mah masih kene aya nu mencetan tuh. Aya nu maturannya, aya nu ngubaran, ari di akhirat engke. Mantap, yakini apa yang Allah berikan kepada kita itu adalah kecintaan Allah. Makanya tidak ada yang buruk bagi orang mukmin itu. Semuanya baik. Baik kesenangan maupun kepahitan. Ajaban li amril mu'mini anna amrohu kullahu lahu khairun. Heran bagi orang mukmin seluruh urusannya adalah baik. Tuh, jadi orang mukmin hadapi permasalahan di dunia ini semuanya adalah baik. Walaisa li ahadin illa lil mu'mini, tidak ada bagi seseorang pun kecuali hanya bagi orang mukmin. Kumaha alusna orang mukmin teh? In asobahu syarra'u syakara, jika orang mukmin mendapatkan kesenangan, syakara, dia bersyukur. Karena kesenangan kabeungharan teh ujian. Cara menghadapi ujian kesenangan dengan syukur. Wa kana khairan lahu, syukur itu baik bagi dia. Wa in asobathu sadarra'u, jika kena kemadorotan pada orang mukmin, sobaro, dia bersabar. Wa kana khairan lahu, sabar itu baik bagi dia. Karenanya di awal pernah kita jelaskan, ujian itu aya anu nikmatnya, aya anu pahit. Anu nikmat kudu ku syukur, anu pahit kudu ku sabar. Mana nu leuwih gampang? Syukur sabar? Nah, numutkeun Umar mah anu paling gampang teh sabar. Nu hese mah syukur. Sabab eta nu gering rata-rata sabar. Nah, teu damang naon? Ieu ginjal tambih deui, gula naik. Kumaha atuh aya nu ngalongok, teu aya sabar weh. Nah, berarti pinter kan? Tapi ketika dia diberi rezeki, dia kurang bersyukur. Makanya banyak yang tidak lulus itu ketika diuji dengan kesenangan. Ayo ujian kepahitan rata-rata lulus. Bagaimana kalau kita diuji dengan kepahitan yang sangat sampai kepada titik yang jangankan kita, orang ahli saja angkat tangan gitu. Kalau diuji dengan sangat pahit. Seperti saya ketika tahun 2003 dokter menyatakan di Hasan Sadikin, padahal dokter dari 10
Pak Haji ilmu tos diketrukeun, alat di Jepang anu kakarak datang anyar geus dipake, tapi kami angkat tangan karena ibu saya pada waktu itu dibawa ke rumah sakit Sadikin. Nah, mau dibawa pulang silahkan, cuman kami sudah tidak bisa. Dan itu mesti dicabut alatnya. Nah, sampai pada titik orang ahli tidak bisa. Kita sendiri apalagi dihadapkan kepada ujian, ibu yang mengandung melahirkan kita akan pulang ke Allah. Mangga bade kumaha? Ya, kita ingat karena didasari dengan iman. Mana yang terbaik menurut Allah. Gitu. Kalau dihadapkan kepada sesuatu yang sangat pahit, nah, kita pilih mana yang terbaik. Maka menurut dokter dipasang oge anggar keneh juga gitu. Maka yang terbaik itu alatnya dicabut. Kata saya, ya cabut saja dokter. Ketika akan dicabut tidak bisa mencabut kecuali harus ada tanda tangan dan yang mencabutnya keluarga. Nah, keluarga kakak saya, adik saya tidak ada yang sanggup menyambut. Tapi kalau ibu dibiarkan juga begitu, kata dokter juga lebih baik dicabut. Tapi kalau dicabut, ibu pasti mati. Kita kan dihadapkan kepada permasalahan, kalau dicabut seolah-olah ibu itu dibunuh oleh kita. Nah, tapi karena kita ada dasar, Allah berfirman lewat Rasulnya adalah pilih mana yang terbaik. Maka dengan ucapan bismillah saya cabut alat itu. Nah setelah dicabut baru yang lainnya suster-suster ikut mencabut. Setelah dicabut belum sampai kemana baru saja keluar dari pintu UGD, ibu itu sudah tidak ada. Perasaan saya itu dibunuh oleh saya. Nah saya mencabut sabdina diri teh jika namun teu disabut mah jika namun hirup keneh. Nah kitu tah. Nah ini jika dihadapkan kepada satu permasalahan, hadapi. 10 tahun kemudian 2013 istri saya yang dokter mengatakan Pak Dedeng tos diketrukeun ilmu abdi. Mangga ayeuna talkinan. Orang kita sudah berusaha sekali mengatakan kita sudah tidak bisa apa-apa, pasrah saja kepada Allah, pulang kepada Allah. Nah karena itulah di dalam hadis muttafaqun alaih di sini diberikan pelajaran kita itu la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin asobahu. Janganlah menginginkan seorang di antara kamu al-mauta mati karena kemadorotan yang menimpa. Maksudnya ulah menta paeh lamun diuji ku Allah dengan kemadorotan yang menimpa kita. Ulah kieu ya Gusti daripada hirup kieu mending paeh we Gusti. Nah gitu. Nah itu haram tuh. Tuh menang. Ujian sedikit orang geus menta mati. Maka fa in kana wala budda fa'ilan, kalau mesti dilakukan falyakul, katakanlah Allahumma ahyini, ya Allah hidupkanlah aku, maka natil hayatu khairan li, kalaulah hidup itu baik bagiku. Wa tawaffani, dan maafkanlah aku, maka natil mautu khairan li, kalau mati itu lebih baik bagi aku. Jadi kita tidak meminta mati pada Allah, tapi kita meminta mana yang terbaik. Kalau memang mati lebih baik, wafatkanlah. Kalau hidup lebih baik, hidupkanlah. Tuh. Nah ini
penyelesaian masalah yang terakhir dalam Islam. Jadi menyelesaikan masalah yang terakhir dalam Islam, jika dihadapkan kepada pemadorotan yang sangat, mintalah pilihan itu mana yang terbaik. Tapi ulah waka ngadoa ieu kakarak nyeri bisul mah. Nyeri bisul Allah mah ini makanatil hayatu masih kena bisa ngadengkak kan. Masih ada usaha. Nah, inilah dalam menghadapi permasalahan, hadapi permasalahan dengan takwa, gantungkan diri kepada Allah, hadapi dengan kesabaran seperti sabarnya Nabi Ayub. Jika sampai kepada titik kita menyelesainya dengan permasalahan mana yang terbaik bagi kita. Kalau hidup lebih baik, hidupkan. Wafat lebih baik, wafatkan. Kita mencari mana yang lebih baik bagi Allah. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkenuhun ka Ustad kana urayana nu kacida pisan manfaat kanggo urang sadayana. Mudah-mudahan ilmu nu urang sadayana katampi sing ngajatenkeun buah dina kehidupan urang sadayana. Urang sadayana langkung takwa ka Allah Subhanahu wa taala, langkung sumrah diri ka Allah Subhanahu wa taala sarta langkung sabar dina mayunan setiap detik kehidupan urang sadayana. Ngaturkeun ka Ustad ugi ka ikhwat iman sadayana da sampun tina sakiranganana cekap pinten kajian dinten ayeuna ditutup doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.